Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamzah Zuli dari kelompok 8 Metodologi Penelitian kelas PGMI 5C. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengambilan sampel non-probability dan cara menentukan jumlah sampel. Yang saya jelaskan sebagai berikut. Ya, di sini saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang teknik pengambilan sampel non-probability. Teknik pengambilan sampel non-probability yang pertama yaitu sampling sistematis. Sampling sistematis adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut, yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 100. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan nomor ganjil saja, genap saja, atau kelipatan dari bilangan tertentu. Misalnya adalah 1, 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Teknik non-probability yang kedua yaitu sampling kuota. Adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Sebagai contoh, akan melakukan penelitian tentang pendapat masyarakat terhadap pelayanan masyarakat dalam urusan izin mendirikan bangunan. Jumlah sampel yang ditentukan 500 orang. Jika pengumpulan data belum didasarkan kepada 500 orang tersebut, maka penelitian dianggap belum selesai karena belum memenuhi kuota yang ditentukan. Yang teknik non-probability yang ketiga yaitu sampling insidental. Sampling insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel apabila dipandang orang yang ditemui tersebut cocok untuk menjadi sumber data. Teknik non-probability yang keempat yaitu sampling purposive. Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan dilakukan peneliti tentang kualitas makanan, maka sumber datanya adalah orang yang ahli dalam bidang makanan. Jika melakukan penelitian tentang politik, maka yang menjadi sampel adalah orang ahli politik. Sampel ini lebih cocok digunakan untuk peneliti kualitatif atau penelitian yang tidak melakukan generalisasi. Teknik non-probability yang kelima yaitu sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan apabila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain dari sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Teknik non-probability yang keenam yaitu snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding dan lama-kelamaan akan membesar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih 1 atau 2 orang, tetapi dengan 2 orang ini merasa belum cukup untuk melengkapi data, maka peneliti mencari orang yang lebih tahu dan juga dapat melengkapi data yang diberikan oleh 2 orang sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu menentukan jumlah sampel minimum penelitian melalui beberapa rumus. Yang pertama yaitu dengan rumus Slovin. Rumus Slovin ini bisa disebutkan yaitu dengan N sama dengan N besar garis miring N buka kurung D 2 plus 1. N kecil sebagai sampel, N besar sebagai populasi, D sama dengan nilai presesi 90%, 95% atau sig sama dengan 0,05. Yang kedua dengan rumus formula Jacob-Cohen yang berbunyi N sama dengan L garis miring F 2 plus U plus 1. Maksudnya yaitu N besar merupakan ukuran sampel, F2 merupakan effect size,
U kecil banyaknya bahan yang terkait dalam penelitian. L merupakan fungsi power dari U, diperoleh dari tabel. Rumus yang ketiga yaitu rumus berdasarkan proporsi atau tabel Isaac atau Michael. Tabel penentuan jumlah sampel dari Isaac atau Michael memberikan kemudahan penentuan jumlah sampel berdasarkan tingkat kesalahan 1%, 5%, dan 10%. Dengan tabel ini, peneliti dapat secara langsung menentukan besaran sampel berdasarkan jumlah populasi dan tingkat kesalahan yang dikehendaki. Ya, terima kasih. Begitu penjelasan dari kelompok 8 dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.